Nama saya Andi, seorang karyawan di sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota. Pabrik ini terdiri dari 3 lantai dengan area produksi utama di lantai pertama, gudang penyimpanan bahan baku di lantai 2, dan ruang kantor serta administrasi di lantai 3. Lantai pertama dipenuhi dengan mesin-mesin besar yang bergerak siang dan malam, sementara lantai 2 terasa pengap dan penuh debu, menyimpan berbagai macam bahan kain. Lantai 3 adalah tempat yang lebih tenang, dipenuhi dengan meja kerja dan komputer. Namun, lantai 3 ini sering dianggap tempat paling angker oleh para pekerja, terutama di malam hari. Malam itu, aku ditugaskan untuk lembur karena ada deadline yang harus dipenuhi. Awalnya, aku merasa tidak ada yang aneh, meskipun pabrik sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara mesin yang masih menyala di lantai 1, sementara lantai 2 dan 3 sudah benar-benar kosong. Rekan-rekan kerjaku yang lain sudah pulang lebih dulu, dan aku satu-satunya yang masih tersisa. Aku duduk di meja kerja di lantai 3, mengerjakan laporan produksi. Lantai ini memang sering sepi karena kebanyakan pekerjaan administrasi selesai saat jam kerja normal. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, aku mulai merasa hawa di sekitarku menjadi lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya dan terus bekerja. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat bayangan samar melintas di dekat pintu masuk ruang kantor. Jantungku berdegup kencang. Namun aku berpikir mungkin itu hanya pantulan cahaya dari monitor komputer. Aku menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaanku, meskipun rasa tidak nyaman mulai merayap. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Langkah itu terdengar berat, seakan-akan seseorang dengan sepatu bot besar sedang berjalan. Langkah itu semakin mendekat ke ruanganku. Aku menoleh, namun tak ada siapa-siapa di sana. Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku mencoba untuk fokus kembali. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruanganku, namun tidak ada satupun bayangan yang muncul. Aku mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, pintu ruanganku perlahan terbuka, menimbulkan suara berderit yang nyaring di keheningan malam. Aku terpaku, menatap pintu yang terbuka tanpa ada siapapun yang mendorongnya. Udara dingin mulai merayap masuk ke dalam ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya karena angin, meskipun semua jendela dan ventilasi sudah tertutup rapat. Dengan hati-hati, aku bangkit dari kursiku dan berjalan mendekati pintu. Saat aku hendak menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan dari balik dinding. Suara itu terdengar sangat dekat, seakan-akan seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu masih kosong, hanya dihuni oleh meja-meja dan komputer yang diam membisu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun aku tetap mencoba untuk mengendalikan diriku. Ketika aku kembali duduk, monitor komputerku pun tiba-tiba mati dengan sendirinya. Aku terkejut, mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Seluruh ruangan kini terendam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ketika aku sedang mencari-cari senter di dalam laci meja, aku mendengar suara erangan pelan dari arah sudut ruangan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Aku membeku, tidak berani bergerak. Telingaku menangkap setiap detil suara yang semakin jelas. Dalam kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di sudut ruangan, samar-samar terlihat sosok seseorang yang sedang duduk membungkuk. Sosok itu tampak mengenakan seragam pabrik, dengan wajah yang tidak jelas terlihat karena tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Aku berusaha untuk tidak panik, mencoba mengingat apakah ada rekan kerjaku yang mungkin tertinggal dan berada di ruangan itu. Tapi kemudian aku teringat, semua orang sudah pulang, dan tidak ada satupun yang berambut panjang seperti itu. Ketakutan mulai menjalari pikiranku. Aku memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa di sana?" Suaraku terdengar serak dan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Sosok itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Pelan-pelan, sosok itu mulai bangkit berdiri. Aku bisa merasakan mataku melebar karena rasa takut yang mencekam. Sosok itu kini berdiri tegak, tapi wajahnya masih tertutup oleh rambutnya. Aku tidak bisa melihat ekspresinya, namun perasaanku mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan sosok ini. Seketika, sosok itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat dan lambat, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Aku mundur perlahan, berharap sosok itu tidak akan mendekat lebih jauh. Namun, sosok itu terus melangkah ke arahku. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter,
aku akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu hancur, separuh wajahnya tertutup oleh luka yang menganga, darah kering menutupi sebagian besar kulitnya, matanya kosong, tanpa ekspresi, namun ada kesedihan yang dalam terpancar dari tatapannya. Aku tersentak mundur, tubuhku gemetar hebat, sosok itu berhenti tepat di depanku, hanya beberapa inci dari wajahku. Aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya yang tidak bergerak, dan bau anyir darah memenuhi udara di sekitarku. Dengan suara lirih dan serak, sosok itu berbicara, "Tolong aku." Suara itu terdengar begitu menyedihkan, penuh dengan penderitaan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, antara ingin lari atau mencoba membantunya, meskipun rasa takutku jauh lebih besar. Aku teringat cerita lama yang pernah kudengar dari para pekerja senior. Ada seorang karyawan pabrik yang pernah mengalami kecelakaan tragis di tempat ini. Wajahnya hancur tertimpa mesin besar, dan dia meninggal seketika di tempat. Sejak itu, arwahnya dikabarkan sering muncul, terutama di lantai 3, tempat kecelakaan itu terjadi. Aku tidak pernah mempercayai cerita-cerita itu, menganggapnya hanya sebagai mitos untuk menakut-nakuti para pekerja baru. Namun kini, di hadapanku, cerita itu tampak begitu nyata. Arwah itu meminta pertolonganku, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mencoba untuk bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Suaraku bergetar, hampir tidak bisa keluar dari tenggorokanku. Arwah itu menatapku dengan mata kosongnya, lalu perlahan mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah lantai 2. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku mengikuti arahan arwah itu. Aku turun ke lantai 2 dengan langkah hati-hati, berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara langkah arwah itu masih terdengar di belakangku, mengikuti setiap gerakanku. Sampai di lantai 2, aku melihat ke sekeliling. Ruangan itu penuh dengan bahan-bahan kain yang tersusun rapi di rak-rak tinggi. Arwah itu berhenti di depan salah satu rak, dan menunjuk ke arah tumpukan kain yang ada di bawah. Aku ragu-ragu, namun akhirnya memutuskan untuk memeriksa tumpukan kain tersebut. Saat aku mengangkat kain-kain itu, aku menemukan sebuah kotak logam kecil yang tersembunyi di bawahnya. Kotak itu tampak usang, dengan banyak goresan di permukaannya. Aku membuka kotak itu dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya terdapat selembar foto lama yang sudah kusam, menunjukkan seorang pria muda dengan senyum lebar di wajahnya. Di belakang foto itu, tertulis nama dan tanggal yang sudah pudar, namun masih bisa terbaca samar-samar. Aku menatap foto itu, lalu melihat kembali ke arah arwah yang kini berdiri diam di depanku. Wajah hancurnya masih memancarkan kesedihan yang mendalam. Perlahan, aku menyadari bahwa pria di foto itu adalah arwah yang berdiri di hadapanku. Arwah itu menatap foto tersebut dengan penuh nostalgia. Tangannya yang gemetar terulur, seakan ingin meraih foto itu, namun terhenti di tengah jalan. Aku merasakan ada perasaan duka yang begitu dalam terpancar dari sosok ini. Setelah beberapa saat, arwah itu perlahan menghilang, meninggalkanku sendirian di lantai 2. Ruangan itu kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku masih memegang foto itu di tanganku, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, aku menyerahkan foto itu kepada manajer pabrik dan menceritakan semua yang terjadi. Setelah ditelusuri, ternyata pria di foto itu memang mantan karyawan pabrik yang tewas dalam kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Manajer pabrik berjanji akan mengadakan doa bersama untuk arwahnya, agar dia bisa tenang di alam sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi lembur sendirian di pabrik ini. Pengalaman itu akan selalu menjadi kenangan yang tak akan pernah kulupakan.